Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat rangkaian stopwatch 4 digit. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Nisrin Novel, NIM 081911733772. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir elektronika analog praktikum. Yang pertama, kita akan mempelajari deskripsi dari jam sukat atau yang biasa kita sebut dengan stopwatch. Seperti yang kita ketahui, stopwatch ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan. Nah, umumnya kita sering gunakan di dunia olahraga. Contohnya, untuk menentukan lamanya seorang pelari mencapai garis finish dari titik awal. Nah, di sini terdapat dua macam jam sukat, yaitu analog dan digital. Perbedaan keduanya itu terletak pada batas ketelitiannya. Di jam sukat analog itu hanya 0,1, sedangkan pada jam sukat digital adalah 0,01 sekon. Selanjutnya kita akan mempelajari sistem kerja rangkaian. Jadi nanti kita akan membuat stopwatch digital. Jadi nanti kita akan menggunakan sumber clock dari IC 4026 yang akan dihubungkan dengan 7 segment common cathode. Nah, jadi kenapa kita menggunakan yang common cathode? Karena output dari IC 4026 ini sifatnya high. Jadi kita harus menghubungkan dengan 7 segment common cathode supaya dia dioda yang terdapat di dalam IC tersebut bisa aktif. Nah, nanti kita juga akan mengoperasikannya dengan pulse generator dengan voltage atau tegangan sebesar 5 volt dan frekuensi 1,25 Hz. Selanjutnya ada komponen yang digunakan. Yang pertama yaitu adalah IC 4026. Nah, IC ini di dalamnya terdapat sebuah BCD counter. BCD counter sendiri itu merupakan sebuah rangkaian yang dapat menghitung 0 sampai 9. Nah, display decodernya ini memang diperuntukkan untuk mengendalikan langsung 7 segmen common cathode. Nah, di sini terdapat bagian-bagiannya. Ya, yang pertama kita bisa lihat di sebelah nomor 1 itu adalah clock. Clock ini nanti apabila diberikan pulsa, dia akan menghasilkan output yang bisa ditampilkan di layar 7 segmen. Kemudian yang nomor 2 ini adalah pengaktifasinya, pengaktifasi clock, yaitu clock inhibit. Nah, nanti dia akan dikonekkan ke ground. Kemudian di sini nomor 3 ada DAI atau display enable input. Dia fungsinya untuk mengaktifkan output, nanti akan kita konekkan ke power. Kemudian terdapat MR, yaitu yang fungsinya untuk mengendalikan perhitungan. Jadi apabila sudah sampai angka 9, nanti dia akan kembali ke 0. Nah, untuk mengkoordinasikannya dengan rangkaian yang lain, kita menggunakan carry out. Di sini di nomor 5, jadi CO ini fungsinya untuk menghubungkan dengan rangkaian lain. Jadi apabila misalnya detik ke 9, kemudian kan detik ke 10. Nah, untuk memunculkan angka 10, kita kan butuh dua 7 segmen. Nah, jadi nanti 7 segmen yang pertama akan memunculkan angka 1, dan yang kedua akan memunculkan angka 0. Kemudian di sini ada 7 segmen display. Nah, di sini ada decoder, ada driver, dan juga ada display dari 7 segmen itu sendiri. Jadi fungsi dari decoder ini dia terdapat 8 jalur A sampai G. Nah, nanti dia ini akan mengubah sinyal input A sampai G ini, nanti dia akan menunjukkannya di 7 segmen. Jadi misalnya apabila sinyal input yang masuk itu dari A, B, dan C, maka display yang akan terbentuk A, B, dan C, maka akan terbentuk angka 7. Nah, untuk driver sendiri, dia fungsinya untuk memberikan arus listrik supaya display dari 7 segmen ini LED-nya masih bisa menyala. Nah, ini yang terlihat di layar yaitu adalah skema rangkaian yang nantinya akan kita buat. Jadi di sini ada 4 rangkaian yang dihubungkan. Nah, nanti
maksimalnya dia akan mencapai detik ke 9.999. Nah, di sini kita baru sampai detik 28. Maka dari itu kita bisa langsung mulai untuk mencoba merangkai. Oke, di sini kita masuk ke Proteus. Jadi di sini kita cari dulu device yang akan digunakan, yaitu kita membutuhkan IC 4026. Nah, ini adalah IC-nya. Kemudian kita juga membutuhkan 7 segmen. Nah, di sini kita gunakan yang common katoda, bisa dipilih warnanya, saya pilih warna hijau. Oke, selanjutnya kita place keduanya, jadi di sebelah sini contohnya. Kemudian common katodanya kita, 7 segmennya kita letakkan di sini. Nah, kemudian kita juga membutuhkan komponen lain, yaitu ground dan juga power. Ground-nya kita letakkan di sini, sedangkan power-nya kita letakkan di sini. Oke, jadi yang pertama kita hubungkan kaki yang paling bawah dengan ground, kemudian kita hubungkan inhibit dengan ground juga. Kemudian kita hubungkan DAI dengan power. Dan MR kita hubungkan dengan INH dan juga ground. Kemudian kita hubungkan output-output dari A sampai dengan G. Nah, ini sudah jadi sebuah rangkaian. Nah, untuk kemudian kita hubungkan dengan rangkaian yang lain, kita bisa copy saja rangkaiannya karena sangat mirip. Tapi tidak perlu untuk di-copy ground-nya karena nanti akan kita hubungkan saja. Kita letakkan di sampingnya. Oke, selanjutnya hampir sama, kita hubungkan INH ke rangkaian ini. Kemudian kita hubungkan MR juga. Dan kita hubungkan kaki dari 7 segmen ke sini juga. Nah, kemudian di sini yang untuk menyatukan atau mengkoordinasikan rangkaian ini yaitu adalah kaki nomor 5 atau CO. Kita hubungkan ke clock yang ada di sini. Nah, selain itu kita juga membutuhkan sebuah generator, yaitu yang kita gunakan adalah pulse generator. Nah, pulse generator ini kita letakkan di sini dan kita hubungkan dengan clock dari IC yang pertama. Oke, coba kita run. Nah, oke, selanjutnya untuk menghubungkan keempatnya kita harus menggunakan untuk mempersingkat durasi, saya akan merangkainya dulu. Baik, di sini saya sudah selesai merangkai 4 digit. Nah, sekarang kita coba untuk run rangkaiannya. Nah, di sini sudah tertera bahwa saya ini sudah menunjukkan detik, dan kita tunggu apakah dia akan terkoordinasi satu sama lain. Oke, di sini sudah menunjukkan angka 12, berarti dia sudah berhubungan. Nah, ini nanti rangkaiannya juga akan tersambung sampai
detik ke 9.999. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.